Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk bab baru, yaitu ahkam sholat, hukum sholat atau hukum-hukum sholat. Intinya bab sholat. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bab bersuci dan toharoh, sekarang kita masuk kepada bab sholat. Yang pertama, ta'rifus sholah fil lughah, pengertian sholat secara bahasa. Sholat secara bahasa itu adalah hiya ismun yudha'u maudhi'ul masdar. Jadi sholat itu dia adalah isim atau kata benda, yang dimana kata benda ini ditempatkan di tempatnya masdar. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, sholla yusolli sholatan, bukan sholla yusolli tasliyah. Kalau kita ngikuti wazennya fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan, maka seharusnya masdarnya sholla yusolli itu adalah tasliyah. Seharusnya sholla yusolli tasliyan tasliyatan. Nah, ini wazennya adalah fa'ala yufa'ilu, seharusnya gitu. Tetapi bukan tasliyah masdarnya, tapi masdarnya adalah sholah. Nah, jadi sholla yusolli sholatan. Jadi sholah ini yang menggantikan posisi tasliyah. Yang seharusnya tasliyah, dia menjadi diganti dengan sholla. Dengan apa? Sholah. Jadi sholla yusolli masdarnya bukan tasliyah, tapi masdarnya adalah sholatan. Nah, itu sholla yusolli sholatan. Jadi dia adalah isim masdar, dia isim masdar. Oke, jamaknya apa? Jamaknya adalah sholawat. Jamaknya sholat itu sholawat. Maknanya adalah doa dan permohonan ampunan. Itu maknanya sholat. Jadi sekali lagi, sholat secara bahasa itu adalah dia masdar dari sholla yusolli sholatan. Dan dia berbeda dengan wazannya yang asli. Kalau wazan yang asli seharusnya ngikutnya sholla yusolli tasliyah, tapi karena di sini ya dia adalah isim yang digunakan untuk menggantikan masdar ini, maka dia menjadi sholla yusolli sholatan. Intinya sholah itu adalah masdar dari sholla itu, yang bermakna doa ataupun permohonan ampun. Jika dia datang dari Allah, maka ia disebut dengan rahmat. Nah, contohnya sholatullah, salamullah, sholatullah, sholat Allah, maksudnya sholat di sini adalah rahmatnya Allah. Kalau dia datang dari malaikat, maka dia disebut dengan istighfar dan juga doa. Kalau datang dari seorang hamba, maka dia atau ciptaan, maka dia disebut dengan doa. Itu artinya adalah sholah. Intinya sholah itu adalah masdar dari sholah, dan dia bermakna doa ataupun istighfar. Sekarang, menurut istilah syara, kalau tadi kan secara bahasa doa dan istighfar, sekarang secara syariat. Apa makna sholat itu secara syariat? Makna sholat secara syariat ini diambil dari takrifnya Hanafiyah, yaitu adalah arkanun makhsusotun kana fiha ad-du'a aw lam yakun. Rukun-rukun yang khusus di dalamnya ada doa ataupun tidak ada doa di dalamnya. Kemudian menurut beberapa fuqaha yang lain itu adalah al-af'al al-makhsusah minal qiyam wal qiraah wal ruku' was sujud. Ini adalah perbuatan-perbuatan khusus yang terdiri dari berdiri, membaca, kemudian rukuk dan juga sujud. Ini ta'rifus shalah fi syar'i, secara syariat. Menurut Hanafiyah, juga menurut beberapa fuqaha. Sekarang hukum sholat. Apa hukum sholat itu? Hukum sholat jelas dia bukan hanya wajib saja, bahkan itu rukun itu. As-sholatu wajibah, wajib ala kulli muslimin wa muslimatin. Hukum sholat itu wajib, tidak ada perbedaan pendapat. Sholat 5 waktu ya maksudnya di sini ya. Sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib, fardu ain. Entah itu untuk muslim laki-laki atau muslim perempuan. Dalilnya berasal dari kitab, sunnah, dan juga ijma. Dalil kewajiban sholat itu dari kitab, dari sunnah, dan juga dari ijma. Yang pertama, dalil dari kitab. Ini adalah qaulnya Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini dalilnya menunjukkan kewajiban sholat. Kemudian habis itu yang kedua, ya ini dibaca sendiri, ini hafidhu ala sholawati was sholatil wusta.
Kemudian dalil dari hadis Nabi. Dalilnya dari hadis Nabi di sini ada satu, kemudian ada dua, ada berapa, ada banyak, ada berapa ini? Satu, dua, ada dua ya. Jadi kalau dalil dari Quran itu adalah hafidzu ala sholati halas sholawati wa sholatil wusta, sama ya ayyuhalladzina amanu wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marrokiin. Sekarang dalil dari sunnah sekarang. Dalil dari sunnah yang diriwayatkan dari Tolhah bin Ubaidillah qala. Intinya di sini disebutkan bahwasanya khamsu salawatin fil yaum wal lailah. Nah, ini disebutkan bahwasanya disebutkan khamsu salawatin fil yaum wal lailah. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Tuh. Kemudian di sini juga disebutkan yang dalil kedua. Iftaradu alaihim khamsu salawat fi kulli yaumin wa lailatin. Diwajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Oke, jelas ya. Sekarang dari ijma, dalil dari ijma. Dalil dari ijma ini adalah seluruh fuqaha dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW itu ijma bahwasanya sholat itu wajib dan tidak ada yang mengingkari satu orang pun. Bahkan kalau mengingkari kewajiban sholat maka dia sudah kafir. Nah, ini bila khilaf, tanpa adanya khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Tanpa ada perbedaan pendapat bahwasanya sholat itu wajib fardhu ain. Oke, sekarang hikmah masyru'iyatiyah ini adalah hikmah disyariatkannya sholat. Yang pertama adalah idharu silah bainal abdi wa rabbihi. Nah, ini menunjukkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, fisolah rohah nafsiyah. Di dalam sholat ada istirahat untuk jiwa atau istirahat untuk ketenangan jiwa. Yang nomor ketiga, tadarrubal abdu alan nidham, supaya tadarrubul abdi alan nidham. Maksudnya apa ini maksudnya? Maksudnya supaya seorang hamba itu latihan disiplin. Supaya disiplin. Kenapa? Karena sholat itu waktunya ditentukan. Nah, ini li'anna adha fi awqatin muntazimah. Sholatnya waktunya itu ditentukan. Sholat subuh waktunya segini, sholat duhur, waktu-waktu sholat ditentukan, dan itu melatih seorang hamba untuk disiplin. Sekarang kita masuk kepada syurutu sihhati sholat, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Yang pertama, syarat sahnya sholat yang pertama, ma'rifatu dukhulil wakti, tahu masuknya sholat. Maksudnya sudah tahu sekarang waktunya sholat. Dalilnya dari ayat Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas mukminin, kewajiban tersebut terikat dengan waktu. Nah, maksudnya seperti itu. Maka untuk sholat harus mengetahui waktu-waktunya sholat. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, asyartu atsani at-thaharah minal hadatsaini. Suci dari dua hadas. Hadas kecil dan juga hadas besar. Suci dari hadas kecil dengan cara wudhu, dan suci dari hadas besar dengan cara mandi. Nah, itu kan. Dalilnya ada qaulullah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan sebagainya. Kemudian ada tulisannya wa in kuntum junuban fattahharu. Oke. Kemudian yang syarat yang ketiga, taharatul badan wa thawb wal makan. Suci dari badan, pakaian, dan juga tempat. Harus suci. Kemudian syarat yang keempat adalah menutup aurat. Nah, ini adalah syarat keempat, aurat. Kemudian di sini ada perbedaan pendapat, ada beberapa pendapat tentang aurat, mulai masuk batasan-batasan aurat. Yang pertama adalah batasan aurat laki-laki, haddul aurah minar rijal. Dhahaba jumhurul fuqaha minal hanafiyah wa syafi'iyah wal hanabilah. Jumhur fuqaha dari Hanafiyah ataupun Syafi'iyah dari Hanabilah itu bersepakat bahwasanya aurat laki-laki itu mabaina surratihi ila rukbatihi, antara pusar sampai lutut. Nah, ini adalah dalilnya ada batasan aurat
menurut jumhur fuqaha laki-laki, menurut Hanafiyah, Syafi'iyah sama Hanabilah. Kemudian bentar. Sekarang hadul aurah fil mar'ah. Batasan aurat wanita. Ini yang sering menjadi perdebatan ya tentang batasan aurat wanita itu. Yang pertama, kalau menurut Hanafiyah, aurat wanita itu seluruh badan kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki. Kedua kaki maksudnya kedua kodam. Kodam ini adalah kaki yang paling bawah, antara mata kaki ke bawah itu kodam. Jadi kalau menurut Hanafiyah, aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah, dua telapak tangan, dan dua kaki. Kaki mulai dari mata kaki ke bawah itu bukan aurat kalau menurut Hanafiyah. Tapi kalau menurut Syafi'iyah, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau menurut Syafi'iyah, kaki mulai dari mata kaki ke bawah itu aurat kalau menurut Syafi'iyah. Tapi kalau menurut Hanafiyah bukan aurat. Nah ini ya. Jadi kaki mulai dari mata kaki ke bawah itu kalau menurut Hanafiyah itu adalah bukan aurat, tapi kalau menurut Syafi'iyah adalah aurat. Kalau menurut Hanabilah, Indal Hanabilah ini hampir sama dengan Syafi'iyah sama ini. Karena di sini disebutkan bahwasanya wa bidzalika yakunu hadul aurah fil mar'ah indal jumhuril fuqaha minal Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah kan. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Beda dengan Hanafiyah, bahwasanya Hanafiyah itu adalah memasukkan kaki yang dimulai dari mata kaki ke bawah itu bukan bagian dari aurat gitu. Kemudian yang keempat, menurut Malikiyah ini ulama-ulama dari madhab Imam Malik, batasan aurat wanita itu adalah ada dibagi menjadi dua, aurat yang mughalladhah sama mukhaffafah. Mughalladhah itu yang berat, mukhaffafah itu yang ringan. Mughalladhah itu seluruh tubuh jami'u badaniha ma ada atraf min ra'si wa yadaini wa qaddaini wa sadr, kecuali ujung-ujung kepala sama ujung tangan, ujung kaki, dada. Kemudian kalau yang aurat mukhaffafah itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, maka muka dan telapak tangan itu bukan aurat menurut Malikiyah. Dari 4 pendapat ini bisa kita simpulkan bahwasanya seluruh ulama itu sepakat bahwasanya aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah sama Syafi'iyah, kecuali muka dan telapak tangan. Namun Hanafiyah memberikan keringanan lain, yaitu apa? Kaki di bawah mata kaki itu bukan aurat menurut Hanafiyah. Sekarang suara perempuan. Apakah suara perempuan itu aurat? Jawabannya adalah bukan aurat. Jadi suara perempuan itu bukan aurat menurut jumhur fuqaha. Li'anna sahabah kanu yastami'una ila nisa'in nabi, karena para sahabat itu pernah mendengarkan istri-istrinya Nabi. Itu tentang aurat. Kemudian syarat yang kelima adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblah. Ittafaqal fuqaha ala anna istiqbalul qiblah syartun min sihhatis shalah. Para fuqaha itu sepakat bahwasanya menghadap kiblat syarat sahnya salat. Karena ada firman Allah yang berbunyi, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, itu. Kemudian ada sebelum menghadap kiblat itu diwajibkan untuk investigasi. Jadi gini, at-tahari fi istiqbalil kiblah, at-tahari ini investigasi. Jadi sebelum sholat hendaknya mencari tahu dulu arah kiblat itu mana. Kalau enggak tahu ya tanya, kalau enggak ya dengan bantuan bintang. Kalau zaman sekarang kan bisa pakai GPS kan, pasti bisa. Jadi sebelum sholat ya wajib bertanya dulu arah kiblat mana. Bertanya tidak harus ke manusia, tapi bisa ke gadget, bisa ke benda-benda sekitar. Jadi intinya
Di bab ini disebutkan bahwasanya sebelum melakukan sholat kita wajib menginvestigasi arah kiblat itu mana. Yajibu at-tahari wal ijtihad fi istiqbalil kiblah. Wajib, sifatnya wajib untuk menginvestigasi, investigasi arah kiblat itu mana. Nah, ini kan. Kemudian habis di sini, boleh tidak menghadap kiblah, boleh tidak menghadap kiblah dengan dua alasan. Alasan yang pertama, saat takut atau sakit atau karena dipaksa, itu boleh tidak menghadap kiblat. Yang kedua adalah sholat karena di dalam kendaraan saat dia berposisi sebagai penumpang. Maka sholat di bus itu atau di bis itu ya sholatnya menghadap kemana arah bis itu berjalan. Sholat di pesawat ya sholatnya menghadap kemana pesawat tersebut terbang. Sholat di helikopter dan sebagainya. Itu ya. Nah, dari sini sudah habis. Besok kita masuk ke bab faraidus sholah. Kita lanjut di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.